Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Azhara Bagis dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu toharo dan apa juga itu sholat jama' dan qashar. Toharo, arti toharo yaitu bersuci, sedangkan menurut istilah toharo artinya suci dari hadas dan najis, yakni keadaan suci setelah berwudu, tayamum atau mandi wajib. Hukum toharo. Dalil toharo tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyukai orang-orang yang bertaubat dan bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Selain itu, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Macam-macam toharo. Pembagian toharo ada dua, yakni bersuci dari hadas berupa melakukan wudhu, mandi, dan tayamum. Dan kedua, bersuci dari najis berupa menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Alat-alat toharo. Untuk melakukan toharo ada beberapa media yang bisa digunakan, yakni air, debu yang suci, dan batu untuk diinjak. Air sendiri dari segi hukum dibagi menjadi 5, yaitu 1. Air suci dan menyucikan, yaitu air mutlak atau masih murni dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh, digunakan sewajarnya tidak berlebihan. 2. Air suci dan dapat menyucikan, yaitu air musyammas, air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. 3. Air suci dapat menyucikan. 3. Air suci tapi tidak menyucikan, yaitu air mustakmal telah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas atau najis walau tidak berupa rupa, rasa, dan baunya. 4. Air mutanajis, yaitu air yang kena najis, kemasukan najis, sedangkan jumlahnya kurang maka tidak dapat menyucikan. 5. Air haram, yaitu air yang diperoleh dengan cara mencuri, gosok, atau mengambil tanpa izin sehingga air itu tidak dapat menyucikan. Jenis air untuk toharo. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air bersih, suci dan mensucikan, yang turun dari langit atau keluar dari bumi dan belum pernah dipakai bersuci, diantaranya air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, air embun. Apa sih sholat jamak dan qashar itu? Sholat jamak dan qashar artinya perpaduan antara sholat yang dijamak dan diqashar. Dalam agama Islam, bagi musafir atau tengah melakukan perjalanan jauh diberi keringanan atau rukhsah saat hendak menjalankan ibadah sholat. Sholat jamak sendiri terbagi menjadi 2 cara berdasarkan waktu pengerjaannya. Berikut 2 cara sholat jamak yang bisa disesuaikan sebelum mengerjakannya. 1. Jamak takdim. Sholat jamak takdim dikerjakan di waktu awal sholat fardu, di mana menggabungkan atau mengerjakan 2 sholat wajib sekaligus di waktu sholat yang pertama atau awal. Sederhananya adalah sebagai berikut. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Apabila hanya melafalkan niat sholat jamak saja tanpa meringkas qashar, itu berarti dikerjakan 4 rakaat zuhur hingga salam. Kemudian lanjut berdiri 4 rakaat asar. Sedangkan apabila melafalkan niat sholat jamak dan qashar sekaligus, itu artinya dikerjakan dengan 2 rakaat zuhur lalu salam dan lanjut 2 rakaat untuk asar. Sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Niat sholat jamak maghrib dan isya tanpa qashar berarti 3 rakaat maghrib hingga salam. Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan 4 rakaat isya. Apabila melafalkan niat sholat jamak dan qashar sekaligus berarti dikerjakan dengan 3 rakaat maghrib lalu salam dan lanjut 2 rakaat untuk isya, tidak meringkas jumlah rakaat sholat maghrib. 2. Jamak takhir. Pelaksanaannya hampir sama seperti sebelumnya, namun yang menjadi pembedanya yaitu terletak pada niat dan waktu pengerjaan. Jamak takhir dilakukan di waktu sholat yang terakhir. Sederhananya adalah sebagai berikut. Sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Jika melafalkan niat sholat jamak dan qashar sekaligus, artinya dikerjakan dengan 2 rakaat asar lalu salam. Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan 2 rakaat untuk zuhur. Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Di sini ada sedikit perbedaan dari sebelumnya. Apabila ingin mengerjakan sholat jamak dan qashar, muslim dan muslimah bisa memulainya dengan 2 rakaat untuk isya hingga salam, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan 3 rakaat untuk maghrib.
Sholat qashar artinya melakukan sholat wajib dengan meringkas jumlah rakaat sholat tersebut. Terdapat 3 sholat fardu yang boleh diqashar, yaitu zuhur, asar, dan isya, yang mana rakaat aslinya berjumlah 4 rakaat dan bisa dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Sholat qashar hanya boleh dikerjakan bagi seseorang sedang dalam perjalanan atau bepergian jauh. Ini merupakan sebagai bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan para hambanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Dalam penggalan kitab suci Al-Quran yang lain dari surat An-Nisa ayat 101, ketika kalian berpergian di muka bumi, maka bagi kalian tidak ada dosa untuk meringkas sholat. Syarat sholat jamak dan qashar. 1. Niat. Membaca niat sesuai dengan pengerjaan sholatnya. 2. Mualah atau bersegera. Di antara kedua sholat yang digabung atau jamak, harus langsung dilanjut, tidak ada pemisah seperti berzikir atau bersalaman dan melakukan sholat sunnah. 3. Masih berstatus sebagai musafir atau masih dalam perjalanan jauh, belum sampai tujuan. Apabila saat takbiratul ihram sampai sholat yang kedua tahir masih dalam waktu syarat sahnya sholat jamak dan qashar. 4. Tertib, melakukan urutan sholat sesuai aturannya seperti yang sudah dijelaskan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.